Ngaji sik lagi takok. Senengane gugat. Ya ngaji sik, alim sik lagi takok. Lah nek salim rasa takok ya alhamdulillah. So ini ndak ora alim takok gugat. Mana sunahnya kalau Nabi madhep ngalor? Sesuk tak takokno, mana sunahnya cangkem elek? Kan yo ora ono. Angger wong kok mbok so lama-lama. Mana sunahnya kalau Nabi pernah di Indonesia? Malah panjang kan apa? Ndak usah gitu ya ngaji. Jadi di sarah-sarah itu diterangkan misalnya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza takallama salasan ahyanan di suatu tempo. Begitu juga Nabi kadang sholat itu hanya astagfirullah salasan suman sorofa. Beberapa kali Nabi sholat itu hanya baca istighfar 3 kali suman sorofa. Ya sudah segitu aja. Ada yang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada riwayat yang sabbahawa salasan wa salasin wa hamadawa salasan wa salasin wa kabbarawa salasan. Terus kiai-kiai khusyuk semua yang ahyanan ini dikombinasikan jadi satu. Jadi kita yang ahlul ilmi ini eskal. Wong Nabi itu paketnya satu-satu, tapi oleh kiai khusyuk itu semuanya dirangkum jadi paket lengkap. Ini ya ada, tasbihnya ya ada, doanya ya. Maka makmum-makmum yang kesibukan ini bingung. Ini gimana ini kok paket lengkap? Kan lama akhirnya. Lewong sholat yang rukun saja lama nggak boleh, apalagi wiridan. Maksudnya bukan terus nggak boleh ya enggak. Maksudnya yuk mikir makmum. Makanya diantara ciri khas Indonesia itu walinya sebagian diyakini dari Samarkand, dari Tashkent, Uzbek, sebagian tentu. Itu saya ketika mondok di Mbah Mun, itu Mbah Mun yang mimpin sholat. Itu kalau wiridan ya separuh sudah bubar. Saya pernah di Lirboyo melihat ya separuh sudah bubar. Ternyata yang kelakuan kayak gitu ada di Uzbek. Meskipun imamnya mursyid separuh bubar. Itu tradisi yang bagus, itu harus ditiru. Artinya harus ditiru gini, untuk menjaga konstitusi wong nunggu guru ono separuh. Untuk menjaga konstitusi kalau nggak wajib ada yang bubar. Kalau semuanya nunggu berarti ini mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya kalau dalam konstitusi ilmu. Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir yang ngarang Sulam Taufik itu diantara masalah besar dalam ilmu apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga para ulama itu yang ikuti Sulam Taufik yang dikarang Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir, benar ya? Abdullah bin Husain bin Thohir. Itu kalau muridnya wiridan terus dia mau, "Cung ora wajib kok wiridan terus." Kok dikira wajib. Tapi nak tahu ora tau wiridan ya dia sunat ora tau mbok lakoni gitu. Nah itu akhirnya di Indonesia itu bagus, pondok-pondok besar di Indonesia kalau kiainya, padahal yang imami kiainya, apalagi ketua keamanan malah ditinggal. Oh penggane nangkep wong gitu. Saya dulu pernah sholat, Mbah Mun nggak ngimami, yang ngimami ketua keamanan itu belum takbir separuh sudah bubar. Karena kecewa kan kita ingin makmum Mbah Mun, ngapain ini yang maju? Wah repot. Ya jadi tradisi itu jangan fahami yang macam-macam ya. Bubar separuh, anggap saja menjaga konstitusi ilmu bahwa tidak boleh yang enggak wajib berstatus wajib. Tapi yang tetap wiridan ya monggo, mungkin tidak punya kesibukan. Sehingga Quran itu fleksibel. Orang baik itu siapa? Orang baik adalah yadhkuruna wa qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Jadi wiridan tidak harus lungguh, sambil berdiri ya boleh, sambil jalan ya boleh. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah wazkurullaha katsiran. Itu ayat wazkurullaha katsiran itu setelah fantasiru ya sudah, kalau mau bubar ya bubar enggak apa-apa. Tapi harus selalu ingat Allah. Jadi dulu itu ulama dulu itu rileks. Makanya di kenangan hadis-hadis sahih faminna man kada, sebagian kita begini, sebagian kita gini. Padahal itu masih disaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena enggak boleh ijabu malam yajib. Dari Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir, pengarang Sulam Taufik, di antara kesalahan dalam ilmu adalah apa? Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga Rasulullah saking menjaga konstitusi itu, Rasulullah itu figur yang luar biasa. Sampean sowan bupati atau sowan kiai, bar rokok, bar tangi turu, kira-kira sopan apa enggak? Enggak sopan kan? Harus sikatan dulu. Sebab itu normalnya sikatan itu wajib kalau mau sholat. Mau sowan kiai wes sikatan gitu. Tapi Nabi kalau mewajibkan sikatan, maka melanggar konstitusi ilmu, karena mewajibkan sesuatu yang tidak. Padahal Nabi berhak, karena beliau Nabi, musyarrek.
Tapi Nabi ngendikane kelihatan ngeper. Tapi ngeper ini menunjukkan Nabi betapa mutabakhir fil ilm. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Umpama gak masakoh ning umatku siwak tak wajibno. Karena secara etika harusnya wajib. Tapi secara konstitusi nyatanya tidak wajib. Nah karena baina ini. Kira manane baina. Ya antarane iku Nabi ngendikane laula an asyukka. Nabi itu suka qiyamul lail itu suka sekali, bukan enggak sekedar suka. Sehingga beliau qiyamul lail di masjid. Tapi ketika sahabat ikut qiyamul lail lagi, Nabi enggak keluar lagi. Karena takut dianggap wajib. Itu Nabi. Makanya saya itu sebenarnya kepengen poso Senin Kemis, tapi anggar kiai kok poso Senin Kemis kok dikira wajib. Mulane aku ora tau poso. Maksudnya aja ditiru, ini buat cerita. Ini agak-agak arogansi ilmu, tapi memang harus ada yang jaga konstitusi ilmu ini. Ini saya punya teman ya amang rokokan. Mungkin untuk menunjukkan ada kaul sing ngarani oleh. Buktinya aku rokok. Tapi saya enggak rokok. Jadi harus ada yang menjaga konstitusi ilmu. Saya sering ngecek beberapa hadis. Nabi itu kalau ada sesuatu yang positif, inginnya itu diwajibkan. Tapi secara konstitusi enggak wajib. Misalnya menggambarkan betapa pentingnya taatnya istri sama suami. Nabi ngendikan gimana tuh, Pak? Kalau saja boleh seseorang makhluk boleh sujud sama makhluk, maka saya akan memerintahkan seorang istri bersujud sama suaminya. Tentu suami yang tidak kayak sampean, maksudnya itu gambaran. Sampean ora usah disujudi. Ora dipisoi sampai gitu kan. Artinya Nabi itu menjaga konstitusi ilmu itu luar biasa. Ya kayak tadi, normalnya sikatan tuh wajib gak? Wajib kan, normalnya loh. Karena tangi turu berrokokan. Terus muni Allahumma lakal hamdu bul. Tapi kalau diwajibkan secara konstitusi tidak wajib. Tapi secara etika wajib. Makanya ngetikanya ngeper laula an asyukka ala umat. Sekarang tak beri contoh lagi. Ndak ini ngaji. Saya tadi sudah pamit sama Habib Bidin, saya kalau Rejab itu memang enggak ngaji sudah. Jadi saya pray bukan ada masih di Damaran, nanti saya tinggal satu pertemuan. Rejab ruah puasa itu saya enggak ngaji seperti ini. Jadi jeda. Anggap aja sinau menel, kulaan. Karena memang kalau mau Rejab itu banyak yang khataman di rumah. Jadi saya fokus ngurusi santri yang mau apa? Khataman. Tapi memang itu adat saya seperti tadi, saya sudah matur Habib Bidin, matur Habib Amang, Habib Ali sudah. Memang artinya enggak ada apa-apa, bukan karena bosan sampean bosan. Ya rondok lah mungkin, tapi bukan karena itu. Bukan. Saya beri contoh. Sekarang doa paling mustajab itu jam berapa? Kalau jam Indonesia kira-kira. Jam 3 kan atau setengah 4 lah. Kenapa harus ada sholat Isya yang di Kudus jam berapa misalnya sholat Isya? Biasanya setengah 8, anggap aja setengah 8 lah aman kalau jam. Maka Nabi ini ngeper, tapi ngepernya pinter, ngeper dari ilmu, bukan ngeper dari ragu. Ngeper itu ada dua, ada ngeper karena nggak ngerti, ada ngeper saking pinternya. Kayak saya ini kalau ngaji sampean itu kan ngeper, di satu sisi sunat karena diminta Habib Bidin, di sisi lain setengah dosa meninggal pondok. Itu mesti ngeper, kalau orang alim ngeper. Kayak sampean ngaji ini, saya tidak tahu malaikat ditulis ngaji cari ilmu, apa dari masalah di rumah, tidak tahu saya. Itu orang alim pasti ngeper. Beda tipis ya. Itu mesti, itu bukan mungkin, mesti. Coba status Anda ini nyari ilmu penghindari masalah. Sebagian ya nyata nyari ilmu yang nggak punya masalah, sebagian ya memang. Maka penjaga kuburan di wali-wali tak tanya, wong sing tukang ziarah piye? Ngene Gus, nak ziarah sak jam, biasanya wong bener. Nek es telung dino alamat. Itu bukan karena hebat, mesti utangnya akeh. Apa meneh nak sak wulan, wah. Rondok, mesti rondok buron batal. Maka Mbah Mun pernah cerita ke saya. Jadi kiai itu ya sinau, kadang itu ya keliru. Tak pikir keliru apa? Ternyata gini. Dhisik aku latihan kiai, nek ana bocah prainan ning pondok tak puji. Wong prainan kok gak mulih, berarti cah sregep. Pernah Mbah Mun sebagai orang soleh itu husnudzon. Suatu saat ditakoki, "Cung kok ora mulih wong prainan? Timbang ning omah kan ngarit, Mbah." Kagetnya Mbah Mun. Lecok Cung tiwasa husnudzoni gitu. Ya kan daripada ning omah prainan ngarit kan ada ning pondok.
Coba kalau sampean ini di rumah, mau ambek bojomu, kono anak murusi. Lawang tutup, wedhus mlebokno. Daripada gitu ngaji gitu. Tapi ya ada yang, tapi tidak semua. Saya yakin tidak semua, cuma banyak. Ndak, ini bukan suudzon, ini ilmu. Ilmu itu tidak suudzon. Ilmu itu analisis, apa? Analisis. Loh, itu betul loh. Saya meskipun guyon itu punya sanad. Nabi itu setiap kali ada perempuan hijrah ke Madinah, pertanyaan pertama gimana? Kamu ikut saya karena iman billah wa rasuli, apa kamu ada masalah dengan suami? Jadi kalau sekarang kamu ngaji, ini ada masalah sama istri apa nyari ilmu? Ayo jawab. Kalau nyari ilmu, buktinya dapat apa enggak? Kan nyari tidak perlu ketemu, Gus, ya sudah dibantu. Saya teruskan ya. Betapa Rasulullah itu luar biasa, menjaga konstitusi ilmu, tapi yang menjaga etika. Sudah, kalau doa mustajab 3:30 atau jam 3. Kenapa sholat isya 7:30? Yang di waktu yang tidak begitu itu Nabi pernah sholat isya itu 3:30 kalau jam Indonesia kira-kira. Sampai Umar masyhur itu. Nama Sibyan, orang-orang sudah tidur. Oh, Umar sampai bengok-bengok supaya Nabi itu bangun. Tapi bangunin Nabi gak berani. Pokoknya bikin agak gaduh supaya Nabi memperhatikan. Dulu gak ada sholawatan pakai terbang. Kalau ada mungkin terus sholawatan. Akhirnya Nabi rawuh, senyum-senyum Nabi. Saya tahu kalian protes karena sholat saya tidak lazim. Biasanya 7:30 kok ini 3:30 kira-kira gitu. Tapi laula an asyqa ala ummati. Andai kan saya tidak beratkan umatku, yang benar sholat isya ya jam seperti ini. Karena ini saatul ijabah. Jadi Nabi itu antara mengakui kalau itu saatul ijabah karena yanzilu rabbuna iku idza yabqa sulusul lailil akhir. Tapi dengan kenyataan kalau itu diteruskan masyaqqah bagi umatnya. Tapi kalau Nabi tidak pernah melakukan, dikira waktu afdol sholat isya tetap 7:30. Padahal ada yang afdol yaitu 3:30. Entah jam 3 atau 3:30. Maka Nabi ngendikannya 2 kali. Kalau saja tidak memberatkan umatku, maka mereka akan saya ajak sholat isya ya jam seperti ini. Karena jatuh pada saatil ijabah. Tapi kan berat. Berat gak kalau sampai ajak isya 3:30? Berat apa berat sekali? Berat sekali. Jadi ilmu itu harus dijaga konstitusinya. Ya, ilmu itu konstitusinya harus apa? Dijaga. Kayak tadi wa aqalluhu Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun kita tidak akan meraktekkan sholawat dengan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, tapi harus kita jaga. Ben nak ngelatih sholat wong awam sing lagi gelem sholat tidak langsung memberatkan. Coba wong awam lagi sholat mbok latih nganti innaka hamidum majid Allahumma inni a'udzubika min adzab, ora sida sholat karena kesuwen. Jadi makanya ada paket minimalis. Bayangkan orang yang baru sholat, ada paket ideal. Bon gitu. Terus saya mohon sekali konstitusi ini dijaga. Terus sebagai kenangan ini tak bacakan yang saya kemarin baca ya. Ini di kitab Hasyatut Turmusi juz 3 halamannya 83. Ya, di kitab apa? Hasyatut Turmusi dikarang Syekh Mahfud Termas. Beliau adalah murid daripada Sohibul I'anas Sayyid Abi Bakar apa? Syato. Jadi kalau sanad saya ya saya, Mbah Mun, misalnya Mbah Zubair. Mbah Zubair di antara gurunya itu Kiai Fakih Mas Kumambang, beliau pernah ngaji Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama Sayyid Abi Bakar Syato, terus ngaji Sayyid Zaini Dahlan, terus sampai Syekh Utsman Ad-Dimyati sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi redaksi tahiyat yang kita baca keseharian itu sanadnya seperti ini ya, ini dengerin ya. Redaksi tahiyat yang kita baca keseharian itu sanadnya seperti ini. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mun kepanggih. Warodatu Mekah utawa keriwayatno apa anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra ing dalam bengine Isra. Lama jawaza semangsane wis ngliwati sapa Nabi Sidratul Muntaha ing Sidratul Muntaha. Ghasyiyathu mongkong liputi hu ing Nabi apa sahabatun apa mendung. Min nurin saking nur. Fiha kang iu tetep ing dalam nur minal anwari saking pira-pira nur ma uta apa wae sak kang ngersano sapa Allah. Kalau dalam istilah surat Quran apa faghasyaha ma ghasya. Jadi Nabi ketika terbang lewati Sidratul Muntaha semuanya berbentuk nur. Dan nur itu enggak terkirakan.
Fa qafa mongko mandek sapa Jibril walam yasiran orang melaku sapa Jibril mau sertane Nabi. Terus Jibril mandek. Beliau tidak ikut Nabi jalan. Padahal mulai dari bawah ikut. Mulai proses terbang ikut semua. Tapi pas di situ Jibril apa? Berhenti. Faqala mongko dawuh lahu maring Jibril sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atat rukuni asiru munfaridan. Atat rukono to ninggal jenengan ni ingsun asiru ingkang lumaku ingsun munfaridan khalid dhewean. Cara Jawa wis piye to mulai kok ngisor mbok baturi pas sampe dok malah mbok tinggal padahal mau finish. Faqala mongko matur sapa Jibril dawuh wa ma minna illa lahu maqamum maklum. Wa ma minna lan ora ana saking salah sijine kita illa lahu kecuali ahadin minna maqamun te ana batas maqam maklumun kang wis ditentokno. Intine cara Jawa iku saya bukan membiarkan engkau sendiri tapi ini kelas saya maksimalnya sampai sini. Jadi kelas saya sampai sini. Jadi tahu diri Jibril. Ini sudah tidak wilayah saya, ini kelas saya berhenti di sini. Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Faqala mengko dawuh sapa Nabi, sir ma'i walau khutwatan. Sir mlaku panjenengan ma'i sertane ingsun walau khutwatan senajan to sak jangkah. Terus sampai Nabi dinyang, cara wong Kudus dinyang. Pun tambahi sithik mawon. Jadi Jibril dinyang, ya akhirnya gelem sungkan mek Kanjeng Nabi. Sithik wae sak langkah, pun baturi sithik mawon. Fasara mongko lumaku sapa Jibril ma'u sertane Kanjeng Nabi. Fakata mengko meme sapa Jibril ayah tira kaya ento kobong sapa Jibril menanuri sanging nur wal jalali lan keagungan hebati lan wibawa. Wa sahura lan cilik sapa Jibril wadaba lan luruh sapa Jibril. Luruh iku meh koyo hancur jenenge daba. Hatta sara sing dadi sapa Jibril qadrul usfuri mau sak manuk emprit. Itu Jibril ketika melanggar satu langkah saja beliau luruh saking wibawanya Allah sampai hatta sara qadrul usfur. Jibril ku cilik nganti sak manuk emprit. Mengkeret ya cara Jawa kok rohan aku mengkeret. Bangsa mengkeret kok roh kenapa? Oh mengkeret iki roh pinter nak bakune. Repot ya. Umat itu macam-macam. Ana roe mengkeret barang ya. Fa asyara moko isyarah sapa malaikat Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam isyarah bisalam iklan salam. Bi ayu salima. Gambare arep ento maca salam sapa Nabi ala Rabbi ing atase pangerane Kanjeng Nabi idza wasala nalikan wis temu sapa Nabi makanal khitab ing panggonane khitab. Jadi ketika Jibril enggak bisa ngawal sampai situ ya sudah jenengan saatnya kirim salam atau membaca salam untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus faqala falamma wasala mongko semangsane temu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilahi maring makanal khitab atau ilahi ila makanil khitab qala mongko dawuh sapa Nabi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kula maknani nggih. At-tahiyatu te segalane ruba-ruba al-mubarakatu kang berkah kabeh. As-sholawatu kang penuh dengan rahmat tazim atau ibatu kang suci kabeh iku kabeh lillahi kagungane Allah. Segala kebaikan, segala keberkahan, segala kehormatan, segala kesucian namung kagungane Allah Subhanahu wa taala. Faqala mengko jawabi sapa Allah taala. Allah menjawabi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ini sebetulnya tahiyat itu dua kalimat, yang satu dari Nabi, yang sebagian klausulnya dari Allah. Jadi at-tahiyatu sampai lillah dari Nabi, yang assalamu alayka dari Allah untuk Kanjeng Nabi. Itu aslinya seperti itu. Ya, faqala Allahu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu te salam ka alaika ing atase panjenengan ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika Allah sudah membalas Nabi seperti itu, Nabi itu ingin jangan hanya saya yang selamat. Ini saking syafaqahnya welase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Allah hanya ngendikan assalamu alayka, kamu itu dijamin selamat Muhammad. Terus Nabi kepikiran, ndak umatku sing kudus sing ngaji minhajut thalibin iki piye? Wis ngaji ora pati paham piye? Wis ngaji ambek menghindari masalah iki piye. Jadi Nabi ingin ampun kula tok Gusti sing tok napa? Salam. Itu saking syafaqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tak baca biar semua tambah mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahabba mongko kepengin itu seneng banget. Fa ahabba mongko kepengin banget utawa seneng banget sapa Nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayakuna yen to ana iku li ibadillah kedhe pira-pira kaulen Allah as-solihina kang saleh kabeh apa nasibun apa jatah bagian min hadzal maqam sang ilah maqam. Faqala mongko dawuh sapa Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin.
Jadi Nabi nambahi piyambak, ampun saya tok Gusti, tapi juga untuk semua hamba yang soleh. Ya soleh itu kelas-kelasan. Ada yang kelas wali, kelas amatir, kelas rakyat. Pokoknya kelas rakyat itu pokoknya anggere gak zina ya soleh, anggere gak maling ya. Pokoknya anggere gak dosa gede ya soleh. Senajan to pentino rokokan ning perapatan, pokoknya ora dosa gede ya soleh. Pokoknya sesuai kelas masing. Ya kalau kelas awam kan pokoknya wabistina binil kabair tufaru saghairu wajal wudu yukaffiru. Gak nglakoni dosa gede ukuran orang awam ya wis napa? Saleh. Sampeyan kon ngilangi sak dosa cilik, ora oleh delok wong wedok, gak oleh ngrasani ora gremeng wis taqabbal wa minna minkum. Ora bakalan wis sebutane. Bar diudoni jadi ada yang mari cari. Tak bar ya, Pak. Sing ilang dosane tak gajarane. Delok wong wedok 15 wudune pisan. Berarti sing kanthil dicek piro? Cek 14. Ini umatnya Nabi bagian kacau ya, tapi enggak apa-apa. Nanti juga dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Ya, jadi Nabi ketika dapat salam dari Allah, beliau ingin salam itu tidak hanya untuk beliau tapi untuk semua yang soleh, untuk umatnya. Makanya Nabi menambahkan sendiri assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Karena Nabi berempati ya, bersimpati, respect sama semua yang ada di alam raya ini, yang soleh, yang iman, makanya soleh ya gampangannya iman. Maka mereka akhirnya menjawab, faqala mengko jawab sama jami'u ahli samawati, semua penduduk langit, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadza ifham hadza. Wa inna ma lam yahsul mesti ora hasilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa misluma? Apa sepadane perkara hasil kang hasil apa mali Jibril kedhi malaikat Jibril minal masyaqqati saking repot wa adami taqati lan orang mampu. Mergo li anna nabiyya kana sanjane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku muradun iku nabi sing dikersakno rawuh teng gene Sidratil Muntaha wa matlubun lan sing disuwun rawuh teng Sidratil Muntaha. Artinya gini, Jibril mau sampai sana kan sampai terbakar sampai kayak al-usfur. Nabi Musa ketika ingin melihat Allah juga jatuh pingsan. Karena Musa yang ingin melihat Allah. Salahnya kepengen roh, cara Jawa lho, cara Jawa gampangannya ngomong salahnya kepengen roh. Sementara Nabi itu ubudiahnya luar biasa. Beliau sholat, beliau dakwah, pokoknya dakwahno agamanya Allah. Terus Allah yang ingin Nabi itu ketemu Allah. Berarti Nabi berstatus apa? Murad, dikehen. Maka beliau tidak mengalami kesulitan kayak yang dialami Nabi Musa. Ya kayak kira-kira gini, saya kesini ditimbali Habib Didin, kan nggak mendapat kesulitan, wong ditimbali, dikawal. Saman kan teko-teko dewe, kadang yang temangsang ningguri kan, kira-kira contoh gampang. Jadi, lah misal Gus Bak sing derekno sampean, ya tok kene iki batas akhir. Nganti tok munggah diamuki wong, kowe sapa kok ngarep ya kira-kira gitulah, contoh gampangnya gitu. Nah, Nabi ini muradun wa matlubun, memang beliau dikehendaki Allah ketemu Allah, sehingga agak ngalami kesulitan kayak yang dialami Jibril dan Nabi Musa.